menjelaskan terkait apa sih definisi dari dan teknik eksplorasi. eksplorasi merupakan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai teknik eksplorasi geokimia geofisika yang biasa digunakan untuk endapan tembaga. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Iksan Wahid dengan NIM D112211057 akan menjelaskan terkait apa sih definisi dari teknik eksplorasi itu sendiri. Teknik eksplorasi adalah suatu aktivitas untuk mencari tahu atau perjalanan untuk mengungkap keadaan suatu daerah, ruang ataupun suatu wilayah yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya, baik fisik maupun non-fisik. Sementara itu, objek geologi tidak terbatas pada cebakan mineral saja, namun ada batu bara, minyak, dan gas bumi. Objek geologi pula meliputi gejala atau fenomena yang berdampak negatif pada kehidupan manusia. Eksplorasi mineral secara singkat dibatasi sebagai proses yang dilakukan oleh suatu badan usaha, kemitraan, ataupun korporasi dengan tujuan untuk menemukan biji konsentrasi mineral yang bernilai ekonomis untuk dilakukannya suatu penambangan pada daerah tersebut. Perkenalkan, nama saya Agus Miarni Putri Surya Shanipar dengan NIM D112211076. Metode eksplorasi dalam eksplorasi mineral adalah metode eksplorasi yang secara fisik menentukan langsung atau tidak langsungnya keberadaan suatu gejala geologi yang berupa suatu tubuh endapan atau petunjuk geologi. Eksplorasi adalah tahap kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, dan kualitas dari endapan tersebut, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup di dekat endapan tersebut. Tujuan dilakukannya eksplorasi adalah untuk mengetahui sumber daya jebakan mineral secara rinci, yaitu untuk mengetahui, menemukan, dan menginformasikan gambaran geologi dari pemineralan berdasarkan ukuran, bentuk, dimensi, dan kualitas dari suatu endapan mineral, dan yang kemudian untuk dilakukan tahap berikutnya. Sekian dari materi saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Riananta Putra Widianto dengan NIM D1121087. Di sini saya akan menjelaskan tahapan eksplorasi yang dilaksanakan melalui 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan survei tinjau. Survei tinjau merupakan kegiatan eksplorasi awal terdiri dari pemetaan geologi regional, pemotretan udara, citra satelit, dan metode survei tidak langsung lainnya untuk mengidentifikasi daerah-daerah anomali. Yang kedua adalah prospeksi umum. Prospeksi umum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempersempit daerah yang mengandung cebakan mineral yang potensial. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pemetaan geologi dan juga pengambilan contoh awal. Yang ketiga merupakan tahapan kegiatan eksplorasi awal, yaitu kegiatan yang melakukan delineasi awal dari suatu endapan yang telah teridentifikasi untuk membuat batas-batas wilayah dari suatu endapan. Yang terakhir itu merupakan eksplorasi rinci, merupakan kegiatan lebih lanjut tahap eksplorasi untuk mendelinasi secara rinci dalam 3 dimensi terhadap endapan mineral yang telah diketahui. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisyah dengan NIM D112211072. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tembaga. Nah, tembaga porfiri itu sendiri adalah jenis endapan mineral tembaga yang terbentuk dalam proses geologi intrusi magnetik. Nah, metode ini seringkali digunakan secara kombinasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi eksplorasi. Secara umum, metode eksplorasi yang digunakan untuk endapan tembaga porfiri sama dengan eksplorasi pada umumnya. Namun, sebagaimana halnya endapan tembaga porfiri merupakan endapan yang mengandung logam, maka metode eksplorasi yang efektif dan banyak dilakukan adalah metode eksplorasi geofisika dan eksplorasi geokimia. Metode aktif yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan atau memberikan gangguan berupa arus listrik atau getaran ke bawah permukaan bumi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gita Nabila Dilansati dengan NIM D112211094. Saya akan menjelaskan metode endapan eksplorasi yang penting pada tahapan ini. Yang pertama, stratigrafologi, yaitu mengidentifikasi informasi geologi yang mendukung keberadaan tembaga porfiri seperti intrusi granit. Yang kedua, pemetaan geofisika. Menggunakan metode seperti magnetik, resistivitas, dan gravimetri untuk guna
untuk mengidentifikasi anomali yang mungkin menunjukkan endapan tembaga. Yang ketiga, pengambilan sampel. Melakukan pengambilan sampel batuan dan tanah untuk analisis geokimia guna menentukan konsentrasi tembaga dan mineral terkait. Yang keempat, bor inti atau core drilling. Melakukan pengeboran untuk mendapatkan sampel pada bawah tanah dan memetakan struktur geologi serta mineralisasi. Yang kelima, analisis geokimia. Menganalisis sampel untuk mengetahui komposisi mineral dan memetakan sembara tembaga. Dan yang terakhir yaitu pemodelan atau modeling. Menggunakan data yang diperoleh untuk membuat model 3D dari endapan, membantu dan perencanaan eksploitasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Winda dengan NIM D111221026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode geofisika dan geokimia. Metode dalam eksplorasi dapat digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama metode langsung yang terdiri dari metode langsung di permukaan dan metode langsung di bawah permukaan. Kemudian yang kedua adalah metode tidak langsung yang terdiri dari metode tidak langsung cara geokimia dan metode tidak langsung cara geofisika. Kemudian, metode tidak langsung cara geofisika merupakan disiplin ilmu atau metode untuk memperkirakan lokasi akumulasi bahan tambang dengan cara pengukuran besaran-besaran fisik batuan bawah permukaan bumi. Metode yang dapat dilakukan eksplorasi geofisika diantaranya yang pertama, metode gravitasi. Metode ini berdasarkan hukum gaya tarik antara dua benda di alam. Bumi sebagai salah satu benda di alam juga menarik benda-benda lain di sekitarnya. Kalau sebuah bandul digantung dengan sebuah pegas, maka pegas tersebut akan merenggang akibat bandulnya mengalami gravitasi. Kemudian di tempat yang gravitasinya rendah, maka regangan tadi kecil, dan di tempat yang gravitasinya besar, maka regangan tadi juga lebih besar. Kemudian dapat diperkirakan bentuk struktur bawah tanah dari melihat besarnya nilai gravitasi dari bermacam-macam lokasi dari suatu daerah penyelidikan. Kemudian yang kedua itu metode magnetik. Bumi adalah suatu planet yang bersifat magnetik, di mana seolah-olah ada suatu barang magnet raksasa yang membujur sejajar dengan poros bumi. Teori modern saat ini mengatakan bahwa medan magnet tadi disebabkan oleh arus listrik yang mengalir pada inti bumi. Setiap barang magnet yang digantung secara bebas di muka bumi. Di setiap titik permukaan bumi, medan magnet ini memiliki dua sifat utama yang penting di dalam eksplorasi, yaitu arah dan intensitas. Kemudian arah dari medan magnet dinyatakan dalam cara-cara yang sudah lazim, sedang intensitas dinyatakan dalam apa yang disebut gamma. Kemudian medan magnet bumi secara normal memiliki intensitas 35.000 sampai 70.000 gamma jika diukur pada permukaan bumi. Biji yang mengandung mineral magnetik akan menimbulkan efek langsung pada peralatan sehingga dengan segera dapat diketahui. Sekian dari materi yang saya dibawakan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jendana Sujoedo. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode tidak langsung cara geokimia. Pengukuran sistematika terhadap satu atau lebih unsur jejak atau trace elemen pada batuan, tanah, stream, air atau gas. Tujuannya yaitu untuk mencari anomali geokimia yang berupa konsentrasi unsur-unsur yang kontra terhadap lingkungannya atau background geokimia. Anomali dihasilkan dari mobilitas dan variasi unsur-unsur yang terkonsentrasi pada zona mineralisasi. Anomali merupakan perbedaan yang mencolok antara satu titik dengan satu titik yang lainnya. Pada dasarnya, situasi ini lebih cenderung untuk menentukan perbedaan mendasar anomali atau unsur-unsur yang terdapat pada tanah atau sampel yang akan kita cari. Proses untuk membedakan unsur ini dilakukan dengan beberapa reaksi kimia. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fikri Rahman dengan NIM D111221081. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode geokimia yang biasa digunakan dalam eksplorasi tembaga. Metode geokimia dalam eksplorasi tembaga merupakan teknik yang digunakan untuk mendeteksi adanya mineral dan menganalisis distribusinya di suatu daerah.
Metode ini melibatkan pengambilan sampel dan analisis kimia dari berbagai material geologi seperti tanah, batuan, air, atau sedimen untuk mengetahui anomali kimia yang menunjukkan potensi keterdapatan endapan tembaga di suatu daerah. Berikut merupakan beberapa metode yang biasa digunakan dalam metode geokimia. Yang pertama, sampling atau pengambilan sampel. Terdapat 4 sampel yang umumnya digunakan dalam metode eksplorasi geokimia untuk tembaga. Yang pertama, sampel tanah. Pengambilan sampel tanah di berbagai kedalaman untuk mendeteksi jejak elemen kimia yang terlepas dari tembaga. Nah, selanjutnya sampel batuan. Metode ini dilakukan dengan mengambil sampel batuan dari bor untuk analisis laboratorium. Batuan yang diambil biasanya dari lapisan permukaan atau bawah tanah. Selanjutnya, sampel sedimen aliran. Pengambilan sampel dari sedimen di aliran sungai atau badan air karena tembaga dari endapan dapat terkikis dan terbawa oleh aliran air. Selanjutnya, sampel air. Dalam beberapa kasus, air tanah atau air permukaan dianalisis untuk kandungan tembaga atau elemen jejak lainnya. Selanjutnya yaitu analisis laboratorium. Setelah sampel diambil, langkah berikutnya adalah dianalisis di laboratorium. Terdapat beberapa metode yang biasanya digunakan dalam analisis laboratorium. Pertama, metode AAS atau Atomic Absorption Spectrometry digunakan untuk mengukur konsentrasi tembaga dalam sampel dengan menggunakan teknik penyerapan cahaya. Yang kedua yaitu ICP-MS, teknik analisis yang paling efektif untuk mengidentifikasi dan mengukur elemen-elemen termasuk tembaga dalam sampel geologi. Selanjutnya yaitu metode XRF, merupakan metode non-deskriptif yang digunakan untuk menentukan komposisi elemen pada sampel batuan atau tanah. Metode yang ketiga yaitu metode geokimia multi-elemen. Metode ini melibatkan analisis berbagai elemen yang sering ditemukan dengan tembaga seperti emas, perak, dan seng. Adanya korelasi antara tembaga dan elemen-elemen ini dapat memperkuat indikasi adanya mineralisasi tembaga di area tersebut. Metode yang keempat yaitu penggunaan peta geokimia. Data geokimia yang diperoleh dari berbagai sampel kemudian diintegrasikan dan diplot pada peta geologi untuk mengidentifikasi daerah dengan anomali kimia yang signifikan. Area-area dengan konsentrasi tembaga yang tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya dianggap sebagai target eksplorasi yang potensial. Metode yang kelima yaitu indikator geokimia. Dalam beberapa kasus, indikator kimia tertentu seperti rasio tembaga terhadap logam lainnya seperti CuZn atau CuMO digunakan untuk memperkirakan kedalaman dan tingkat oksidasi dari endapan tembaga yang berpotensi ada. Kemudian metode yang keenam yaitu metode soil gas geochemistry. Teknik ini melibatkan pengambilan sampel gas yang terperangkap di pori-pori tanah. Unsur yang terlepas dari mineralisasi tembaga di bawah permukaan dapat terdeteksi melalui gas yang ada di tanah tersebut. Nah, metode geokimia dalam eksplorasi tembaga merupakan langkah awal yang penting untuk melakukan pengeboran yang lebih mahal dan memakan waktu. Metode ini memberikan indikasi awal mengenai daerah yang memiliki potensi tembaga tinggi, sehingga dapat membantu untuk kegiatan eksplorasi selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ringga Damara Aprilia Suara dengan NIM D111221086. Jadi saya akan membawakan materi mengenai metode geofisika pada tembaga. Metode geofisika pada tembaga untuk eksplorasi tembaga porfiri. Yang pertama yaitu magnetit. Magnetit digunakan untuk mendeteksi perbedaan sifat magnetit antara batuan yang memiliki atau mengandung mineral logam dan batuan di sekitarnya. Cebakan tembaga porfiri seringkali berada dalam batuan intrusif yang dapat memiliki sifat magnetit yang berbeda. Yang kedua yaitu gravitasi. Metode ini mengukur variasi densitas batuan di bawah permukaan. Daerah dengan cebakan porfiri dapat menunjukkan anomali gravitasi karena adanya massa logam yang lebih padat. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Afni. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Afni dengan NIM D111222102 dan saya akan melanjutkan metode geofisika
geofisika yang umum dilakukan pada tahap eksplorasi tembaga porfiri. Yakni yang ketiga adalah resistivitas atau tahanan dingin. Nah, digunakan untuk mengukur resistensi listrik batuan bawah permukaan mineral logam. Seperti tembaga, cenderung memiliki konduktivitas yang lebih tinggi daripada batuan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada induced polarization atau IPI. Nah, sangat efektif dalam mendeteksi mineral sulfida yang mengandung tembaga. Nah, induced polarization ini mengukur efek polarisasi yang disebabkan oleh logam yang ada di dalam tanah. Kemudian yang terakhir ada seismik. Seismik ini digunakan untuk mengukur kecepatan rambat gelombang seismik melalui batuan. Jebakan porfiri dapat memiliki perbedaan kecepatan rambat gelombang dibandingkan dengan batuan non-mineral. Nah, itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.